Saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube baru milik akun Facebook info seputar Presiden. Nah, di sorot berita perdana di channel YouTube PSP 2024 TV ini saya lansir dari sindonews.com dengan judul Ketua Pemuda Muhammadiyah Presiden selalu disalahkan ketika seseorang terjerat Undang-Undang ITE. Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik multitafsir diharapkan ditindaklanjuti DPR RI dengan melakukan revisi undang-undang tersebut. Ketua Hukum dan HAM pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Razikin pun mengakui penilaian Presiden Jokowi terhadap Undang-Undang ITE tersebut. Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai pembuktian adanya upaya pemerintah untuk menyehatkan iklim demokrasi dan demokratisasi kita, ujar Razikin kepada Sindonews Rabu 17 Februari 2021. Razikin mengungkapkan keberadaan Undang-Undang ITE selama ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai jebakan bagi pengkritik pemerintah karena mengandung multitafsir. Saya dapat memahami bahwa Pak Presiden merasa terbebani dengan keberadaan Undang-Undang ITE ini, karena Presiden selalu disalahkan ketika ada seseorang terjerat Undang-Undang ITE, tuturnya. Menurut Razikin, jika Undang-Undang ITE tidak direvisi, dipastikan tetap akan menjadi beban bagi siapapun pemerintahannya dan potensial disalahgunakan, terutama pasal 27 dan pasal 28 yang dianggap pasal karet. Sekarang Presiden Jokowi menanggung beban atas keberadaan Undang-Undang ITE dan kelihatannya rencana revisi Undang-Undang ITE ini dimaksudkan untuk mengakhiri beban tersebut, katanya. Razikin menilai sebagian pihak menuduh Presiden Jokowi anti kritik karena adanya saling lapor sesama masyarakat atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Saya melihat inilah konsekuensi keberadaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE, ungkapnya. Lebih lanjut, dia mengatakan kesadaran dan keinginan telah datang. Negara membuka diri menghadapi dan menerima ragam pikiran dan imajinasi warga negara. Kita harus sambung keinginan itu agar secepatnya terrealisasi, tuturnya. Menurut dia, biarlah opini publik tumbuh dan itu juga adalah permintaan Presiden Jokowi. Kata dia, ruang publik di media sosial harus diisi dan dipenuhi oleh perdebatan penuh rasional, tidak lagi disesaki oleh orang-orang bebal yang hipokrit dan konsumtif. Percakapan publik tidak lagi dibayang-bayangi oleh rasa kekhawatiran yang berujinya pada masalah hukum. Kita berharap inisiator dari pemerintah ini dapat disambut baik oleh DPR. Maka dengan demikian rencana revisi Undang-Undang ITE dapat cepat terrealisasi, ungkapnya. Ya, seperti kita ketahui, Undang-Undang ITE ini memang benar sekali. Setiap ada orang yang ditangkap karena melanggar Undang-Undang ITE ini, selalu pasti yang disalahkan Presiden Jokowi. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Undang-Undang ITE rame diperbincangkan nih setelah Presiden Jokowi merencanakan revisi. Dilansir dari Kompas TV, undang-undang ini sudah dirancang sejak tahun 2003 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kala itu namanya Rancangan Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik. Dilihat di situs Kominfo, waktu itu RUU ini merupakan gabungan dua RUU, yaitu RUU Tindak Pidana
Teknologi Informasi dari Universitas Pajajaran dan RUU E-Commerce dari Universitas Indonesia. Namun resmi diajukan ke DPR pada 5 September 2005 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Surat Presiden nomor R/70/Pres/9 tahun 2005. Pemerintah menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Muhammad Andi Matalata. Setelah 13 kali rapat dengar pendapat umum dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, lembaga sandi negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum, dan kalangan akademisi, pada Desember 2006 Pansus DPR RI menetapkan daftar inventarisasi masalah atau DIM sebanyak 287 butir. Anggota Pansus berasal dari 10 fraksi yang ada di DPR. Kala itu pemerintah maupun DPR sama-sama menganggap penting undang-undang ini. Kami harap RUU ITE dapat diundangkan tahun ini juga, kata Menkominfo Sofyan Djalil 12 April 2007. Hal yang sama diungkapkan Ketua Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar, Theo L. Sambuaga. Kebutuhannya sudah semakin mendesak karena jumlah dan jenis kejahatan di dunia cyber makin meningkat belakangan ini, kata Theo. RUU ini tuntas dibahas pada 18 Maret 2008. Kemudian pada 25 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah Undang-Undang ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008 dan tambahan lembaran negara. Namun pada 2016 di era pemerintahan Presiden Jokowi, undang-undang ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namanya tetap. Naskah undang-undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 251 dan tambahan Lembaran Negara nomor 5952. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kala itu menyampaikan bahwa Undang-Undang ITE adalah undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan. Namun dalam penerapannya terjadi dinamika pro dan kontra terhadap beberapa ketentuan di dalamnya. Pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan minor yang dianggap perlu dan relevan, kata Rudiantara dalam rilisnya 27 Oktober 2016. Setelah revisi pertama tersebut, kini ada wacana untuk melakukan revisi kembali sebab korban dari undang-undang ini dinilai cukup banyak. Dalam penjelasannya, Presiden Jokowi berpandangan bahwa masyarakat saling melapor berlandaskan Undang-Undang ITE ini. Oleh karena itu, saya minta pada Kapolri agar jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima laporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian, kata Presiden Jokowi Senin 15 Februari 2021. Jadi memang seperti yang dijelaskan tadi di sini, setiap ada orang yang kena undang ITE ini banyak yang menyalahkan Presiden Jokowi. Nah, padahal undang-undang ini ada itu sejak zaman era Susilo Bambang Yudhoyono, dan di era Presiden Jokowi ini juga kalau kita simak tadi ini sudah sebelumnya juga sudah direvisi dan ini akan direvisi lagi.
Dan usulan dari Presiden Jokowi ini banyak menuai komentar positif baik dari kalangan elit politik partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi maupun juga dari kalangan elit politik yang tidak mendukung Presiden Jokowi. Demikian sorot berita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.